Terima kasih. Tapi laki-laki loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Direktur Pojok Peradaban yang telah membuka acara kita pada malam hari ini. Saya sengaja mengambil jarak dari pemateri supaya tidak mudah didikte dan supaya lebih bisa melihat komprehensif bagaimana jalannya acara pada malam hari ini. Cukup menarik tema kita pada malam hari ini. Saya rasa ini merupakan kelanjutan dari tema kita sebelumnya. Ya, lagi-lagi tentang pesantren dan vonis feodalisme yang terjadi di dalamnya. Cukup menarik kalau kita melihat tema malam hari ini. Saya izin membacakan kepada teman-teman semua. Meninjau ulang feodalisme di pesantren. Sebuah refleksi antara membangun sikap kritis dan kepatuhan primordial. Ketika membaca judul ini saya terbayang kemarin saya membaca bukunya Ahmad Tohari, dia merupakan sastrawan juga. Bagaimana karya-karya tulisnya itu mencerminkan kondisi sosial masyarakat Indonesia khususnya Jawa. Dia menganggap bahwasanya mayoritas masyarakat Jawa itu merupakan dari kaum kaula dengan budayanya Narimo ing Pandum. Yang dimana dulu di zaman kerajaan Mataram kaum kaula inilah yang diinstruksikan untuk membuka lahan-lahan. Maka sebagaimana dijelaskan pemateri sebelumnya, transisi dari Mataram kuno, Mataram Islam ya, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sampai sekarang masih tidak lepas. Budaya-budaya feodalisme itu tetap melekat walaupun sedikit. Nah, sehingga pada malam hari ini, apakah klaim itu benar? Saya harap pemateri bisa menjawab. Benar. Dari Moing Pandum itu antara sikap kritis atau memang primordial belaka gitu kan. Nah, maka saya harap jalannya acara kita malam hari ini bukan hanya pemateri yang bisa memberikan pandangan, tetapi juga teman-teman sekalian bisa memberikan perspektif yang berbeda. Dan berpanjang lebar, saya serahkan kepada pemateri Gus Fadil Al-Mukarram. Falyatafaddal alaihi maskuron. Ya. Saya koreksi, Habib Fadil alkohol. Alkohol, etanol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Terima kasih teman-teman semuanya, khususnya founder pojok, direktur pojok, dan teman-teman yang ada di sini, yang jauh, yang dekat, yang online atau yang offline, yang hadir maupun yang gaib. Gaib dalam artian yang tak tampak. Karena mesti majelis ilmu itu hadirin dari para gaibin, dalam artian gaibin adalah yang gaib itu selalu lebih banyak daripada yang hadir, yang tampak maksud saya. Tanpa bermaksud menggurui para malaikat dan para orang-orang saleh yang hadir rohnya di sini. Buat kacang piring di situ. Itu sekarang malam cuma lagi. Cuma lagi. Ya. Sedang di sana lah. Nah. Oke. Sebenarnya saya tidak ingin jadi pemateri. Ya, ini satu klaim aja. Karena saya menghormati beliau dalam artian beliau mentor saya. Dan memang obrolan saya dengan beliau terkait dengan pesantren ya tidak banyak, tapi lumayan seru aja lah. Sebenarnya yang pengen ditunjuk Mas Yusli. Jadi saya ini ya ban serepnya itu bekas yang kira-kira itu pecah-pecah berarti yes. Tidak bisa dibandingkan, tidak bisa komparasikan lah. Jadi nanti kalau teman-teman berekspektasi, saya harap ekspektasi gak terlalu tinggi-tinggi aja. Oke, tapi begini teman-teman, keresahan ini tentu akar muasalnya itu ketika saya berangkat ke Tuban. Jadi ceritanya itu teman-teman, saya ke Tuban ketika di base dapat chat dari dia yang spesial. Saya perlu nggak ngisi kuesioner ini? Kuesioner apa? Kuesioner tentang Trans 7. Ada apa dengan Trans 7, gitu kan ya? Setelah saya coba saya hanya menyampaikan, tolong jangan diisi dulu. Kenapa jangan diisi? Dalam hati saya mengucapkan wala taqfu ma laisa laka bi an inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Jadi
jangan sampai langkah kita itu tidak terdikte oleh pengetahuan, oleh ilmu. Artinya apa? Dari kuesioner yang kemudian menyebar luas itu, saya penasaran dan saya mencari tahu terlebih dahulu, alih-alih langsung mengisi. Ketika saya cari tahu, saya langsung terprovokasi. Nah, maksud saya terprovokasi adalah saya tersulut emosinya. Karena mau bagaimanapun ketika pesantren dan kiai itu demikian rupa tapi ya siapa yang nggak marah? Ya namanya juga santri. Tetapi sekali lagi tidak boleh keputusan kita berlandaskan atas emosi. Apa itu? Jadi saya alih-alih mengisi, saya malah mempelajari. Sekali lagi saya memposisikan diri sebagai apa namanya researcher as participant, gitu ya. Saya memposisikan diri sebagai riset peneliti, sebagai orang yang mengalami. Ya, saya langsung mencari tahu apa dasar masalahnya. Setelah saya cari tahu mendalam, bahkan sampai tadi sore saya masih tetap mencari tahu juga. Informasi ya, isu feodalisme pesantren itu bergulirnya bukan di Trans 7. Mengawalinya itu bukan Trans 7 kawan-kawan. Tetapi kalau teman-teman tracking semua video-video atau kemudian tulisan-tulisan terkait dengan feodalisme pesantren yang nadanya pejoratif. Ya, yang nadanya pejoratif itu sudah lama. Sudah lama. Bahkan dalam kurun waktu yang 2 tahun belakang ini, itu konten-konten yang membicarakan tentang feodalisme pesantren semakin eksponen, meningkat. Mengapa kok kemudian responsnya baru ketika Trans 7 gongnya? Karena apa? Karena begini kawan-kawan, ketika konten-konten yang muncul itu sebelum Trans 7 ya, yang saya maksud ya, cenderung lebih quote and quote ya, bisa dikatakan punya dasar ilmu, atau kita biasa dibilang itu sebagai ilmiah. Kendati kita masih bisa perdebatkan. Tapi ketika Trans 7 muncul, jebret, ini bukan kritik. Itu sudah hinaan dan hujatan. Nah, barulah kemudian kita respons. Kayak gitu. Jadi hal yang saya melihat respons kita terhadap apa yang terjadi kala itu sangat lumrah. Karena kita merespons bukan respons yang salah, dalam artian konteksnya tepat. Karena kita sedang dihujat. Sedangkan konten-konten sebelumnya itu kita diam-diam saja loh, nggak terlalu terekspos, maksudnya nggak terlalu direspon secara masif. Yang saya baca, saya lihat. Nah, setelah itu kemudian setiap ada konten-konten pasca Trans 7 yang sifatnya mengkritik pesantren, langsung mendapatkan resistensi dari orang pesantren itu sendiri. Nah, ini jadi polanya malah sekarang adu narasi saat ini. Kalau sebelumnya narasinya cenderung kritik yang sifatnya konstruktif. Yang saat ini kita sedang perang narasi. Sebelumnya saya sama Mas Abi, ini namanya Mas Abi, dia mahasiswa Fakultas Hukum UB, untuk magister ya. Saya sudah menduga bahwa setelah kejadian Trans 7 yang terjadi itu adalah kita akan lomba-lomba menarasikan. Saya lebih tepatnya mengatakan kalau setelah acara Hari Santri, narasi tentang positif pesantren tidak digaungkan, sedangkan yang menggaung itu adalah pejoratif terhadap pesantren, ya fantastis usaha. Kok untungnya secara ekosistem ilmiahnya lumayan berimbang. Bahkan
mentor saya di Pasuruan tuh sudah bilang gini, ini bukan perkara yang apa namanya fujatan, itu apa fujatan, yang tiba-tiba muncul, tapi sudah didesain. Iya, ini ada unsur politik di dalamnya. Apa tanda-tandanya? Ya quote by quote. Sekarang udah ada direktur dirjen pesantren baru muncul. Nah, apakah itu merespons dari isu apa namanya isu trans 7 kah? Apakah itu merespons isu Al-Khazini kah? Atau kira-kira adakah itu agenda lebih besar? Saya tidak ingin bicara pada aspek itu tentunya, tetapi ini hanya pendapat saja. Jadi memang sudah banyak pembicaraan terkait hal ini dari berbagai perspektif, ini saya tekankan, baik dari politik maupun cara pandang sosiologi itu sendiri. Oke. Ini untuk mengawali bagaimana yang terjadi saat ini. Jadi bukan, saya nggak mau bilang ini keruh ya. Saya nggak mau bilang ini keruh, karena yang keruh biarkan kolom netizen saja, ya. Kolom komentar netizen saja yang keruh. Saya nggak mau baca komentar netizen karena itu merusak psikologi saya. Jadi saya nggak mau membaca ya. Saya biarkan saja, dah aman. Saya cenderung untuk memakan apa yang saya rasa itu bermanfaat saja. Oke. Itu yang saya pantau. Kemudian memunculkan satu pertanyaan mendasar, yaitu yang tiba-tiba dikirimkan sama Pak Anas adalah menyoal ulang feodalisme pesantren. Ini agak membahayakan. Saya boleh minta Samsu atau Sampurna? Koyo ono kopi tapi kono rokok itu koyo ono lanang tapi kono wedok maksudnya. Namanya istri itu mesti bikinin kopi, nah, rokoknya dari suami. Nah ini makanya laki-laki dan perempuan. At-tukhon itu muzakkar, qahwatun muannas. Wis aku nak dalile, saya sama nak dalile. Sepurane aku gak ngarang. Masuk aku ya. Ya. Tukhon buat tawil. Oke. Mari kita memulainya dengan mempertanyakan, aduh, saya sebenarnya agak ya Kristen lah, Jawa ini Kristen, terganggu ketika pesantren difeodalkan. Karena makna dari feodal itu nggak gitu. Ketika seseorang santri ke kiai nunduk-nunduk ya. Santri ke kiai itu salim, cium tangan sebagainya. Oh itu feodal. Hah? Gitu. Jadi ya non sewu gitu. Karena sejarah dari kata feodal itu enggak secara terminologi saja udah nggak cocok disandingkan dengan bukan dengan tuduhan bahwa kita itu feodal. Hubungannya dari mana? Makna dari feodal itu, dari kata feoda itu adalah sebuah tanah yang diserahkan kepada jenderal perang dalam jangka waktu yang sementara untuk mengelola tanah milik raja. Jadi konsepsi tuan tanah ala-ala Eropa zaman kerajaan. Sangat jauh kawan-kawan, kemudian kita dibilang feodal itu dari mana? Tetapi kemudian ada sebuah fenomena dalam dunia kebahasaan ya. Namanya pergeseran bahasa makna. Bahwa makna feodal itu makin kesini makin bergeser. Jadi alih-alih kita memahami kata feodal dari makna terminologinya, kita memahami kata feodal dari atributnya. Ya agak kejauhan sebenarnya. Kita sama aja seperti memahami Islam itu bersorban dan berkopiah, loh, ketemu pirang perkara. Kita memahami bahwa Islam itu cium tangan, loh, enggak, bentar. Enggak, bedakan. Enggak kemudian, oh ini kita bisa menyalahkan sesuatu karena atribut yang dipakainya, enggak lah ya. Lah itu dia, itu yang saya komentar. Tetapi itu menjadi lumrah dan wajar dalam dunia sosiologi ya. Lumrah dan wajar dalam dunia maksud saya adalah dunia sosial, bahwa makna itu bergeser menjadi hal yang wajar. Karena apa? Dua hal. Yang pertama, manusia itu berinteraksi kadang-kadang tidak
melulu karena hal-hal yang sifatnya filosofis. Nggak melulu dengan hal yang sifatnya filosofis. Kadang-kadang bersinggungan dengan hal yang sifatnya mekanik. Ya tadi yang saya sebut sebagai atribut penyematan kata feodal terhadap pesantren. Sangat mekanik. Orang nunduk dibilang feodal. Ya itu ya, guys. Tapi kita oke lah, kita memahami itu sebagai pergeseran makna. Kita nggak ingin menjustifikasi sebagai dia orang nggak tahu, nggak juga. Wes apa itu sebagai kritik aja dulu. Tapi sekarang tentu ya kata feodalisme dalam artian yang sebenarnya tentu nggak cocok. Kita sepakat sudah di situ. Tapi yang ingin kita pakai adalah pemaknaan atributnya. Boleh saya nyalakan dulu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Saya mulai dulu dari atribut feodal yang seringkali diasosiasikan dengan orang yang tunduk pada raja, tidak punya daya kritis pada raja, cenderung untuk pasrah pada raja, dan berbagai kecenderungan yang sifatnya menundukkan satu orang dan mengunggulkan orang lain, atau kita biasa sebut dengan superior dan inferior. Kalau ukurannya adalah itu, kalau ukurannya adalah superior dan inferior, maka kaya dan miskin adalah feodal. Nah, makanya definisinya kan jadi kacau kan. Kemudian kalau kemudian kita ingin menyematkan kata feodal dengan atribut saja, kan jadi problem lagi kan. Kaya dan miskin akan jadi superior dan inferior. Kenapa? Kita sama orang kaya juga akan sopan. Nah, itu sudah menjadi dalam bahasanya Prof. Anas tadi disebutkan dalam judul adalah kepatuhan primordial. Kita akan cenderung untuk tunduk pada orang yang lebih superior, itu pasti. Bahkan upaya-upaya untuk mengegaliterkan sesuatu akan tetap kalah pada hal-hal yang sifatnya partikular. Mau bagaimanapun namanya anak kepada bapak, ya tunduk. Sedangkan kita menganggap dia itu sebagai bapak kita yang kesekian, karena beliau adalah ayah intelektual, bahkan pada aspek tertentu kan ayah ruhani. Nah, gitu. Oke, jadi bagian kedua ini setelah saya cerita tentang konsep gambaran umum yang telah terjadi, yang kedua ini saya ingin ngomong bahwa kata feodalisme untuk pesantren itu juga problemnya ada di problem terminologi juga. Masalah juga, mau dibilang secara filosofis nggak bisa, secara sejarah nggak bisa, akan secara atribut dia akan bias. Tapi oke lah, kita kembali lagi kita ingin sepakat bahwa pesantren mendapatkan asosiasi sebagai tempat yang di situ terdapat penundukan manusia oleh manusia yang lain. Oke ya, kita ingin sepakat dan kita ingin masuk pada definisi itu. Apakah kemudian benar-benar yang namanya pesantren itu melakukan itu? Oke ya, tanpa kemudian saya ingin membandingkan dengan yang di luar ya. Nanti tanpa apologetik nanti khawatirnya. Saya nggak mau membandingkan dengan luar. Saya ingin masuk ke dalam aja. Oke, kita ingin memulai dulu dari mengapa kita ingin memulai dulu. Apakah karena kita ngomong pesantren maka kita ngomong Islam? Karena pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam. Oke. Saya juga nggak ingin mengatakan pesantren itu secara struktural saja, tapi saya ingin lebih mengatakan pesantren itu sebagai kultural. Karena dia mengawali dirinya bukan dengan daftar, tapi karena kesadaran kultural. Gitu. Sehingga kemudian karena pesantren ini adalah pendidikan Islam, saya maka akan bertanya kepada diri saya sendiri, apakah Islam mengajarkan ketundukan kepada orang lain yang dirasa lebih superior? Ini pertanyaan besar. Jawabannya iya. Tapi ukuran superior itu perlu kita ukur, perlu kita tahu dulu. Maksud saya, apa definisi superior yang dikehendaki oleh agama? Itu jelas dalam Islam
sepakatnya adalah ketakwaan, ilmu, tentu keimanan sudah masuk, dan adab. 3 ini. Bahkan nuwun sewu, nasab nggak masuk. Andai kata ada yang mendalilkan, pasti kalah yang qat'i. Masih kalah dengan yang qat'i. Quran itu sudah mengatakan dan jelas. Cuman kita tidak menutup mata bahwa genetik itu mempengaruhi. Nggak nutup mata. Tapi bukan berarti yang qat'i jadi kalah gara-gara yang genetik. Kenapa? Karena yang genetik ini sifatnya adalah probabilitas, kemungkinan. Yang menjadi pasti dan empirik adalah yang tadi 3. Ilmu, ketakwaan, ilmu, tentu adab. Karena definisi superiornya di situ. Lah, maka saya ingin membahas, karena ini pembahasan terkait dengan Islam, maka apa yang terjadi di momen ketika Islam dalam artian ini Al-Quran melakukan, saya ingin sebut ini sebagai revolusi moral. Dalam artian merubah moralitas, standar moralnya yang quote by quote, ada yang bilang dulu Arab jahiliyah itu adalah feodal, ya, cara berpikirnya feodal, kemudian kesukuannya itu ya juga termasuk feodal dan lain sebagainya. Banyak yang ngomong seperti itu, termasuk diantaranya adalah Gus Zofir. Ya, Gus Zofir. Malang Selatan. Nah, Panjen ya. Dulu itu ketika Islam datang, kondisi masyarakat feodal, dan ketika Islam datang, Rasulullah dan 4 khalifah itu memberlakukan egalitarianisme. Apa contohnya? Kabilah, kesukuan dihapus, oke? Sebutan-sebutan untuk nama-nama kabilah pada nama belakang seseorang itu sudah mulai digeser. Misalnya gini, Abu Bakar itu dari Bani Tamim atau apa ya? Saya lebih tepatnya lupa. Misalnya segini, kita bilang Utsman aja. Utsman itu adalah Hashimi. Oke? Kita nggak akan menyebut Utsman al-Hashimi, enggak. Tapi kita akan bilang Utsman bin Affan. Atau kemudian kita akan mengatakan dengan kunyah dia yang diberikan sama Rasulullah, yaitu Nurain. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, dan Ali disebut sebagai orang yang melakukan 2 kali hijrah. Saya sebutan Arabnya saya lupa. Itu hijratain ya, masalah itu. Kenapa penyebutan itu di penyebutan nama belakang kemudian dirubah? Dalam rangka apa? Menghilangkan kesukuan. Yang kedua adalah menggeser perspektif moralnya yang awalnya feodal dalam artian kesukuan tadi, kabilah, menjadi perspektif yang lebih egaliter, dalam artian adalah semua orang punya potensi untuk jadi baik. Apapun prestasinya akan disebut itu. Nah, akan tetapi sekali lagi sepasca Rasulullah, sepasca Khalifah yang 4, muncullah kemudian feodalisme yang baru, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah sendiri. Nah, disitulah kemudian bergeser lagi. Pada intinya kita tahu bahwa dari bagian sekarang ini adalah saya mengatakan Islam sendiri sebenarnya ingin mengajari egalitarianisme, kecuali pada aspek yang tadi telah saya sebutkan. Tadi ilmu, iman, takwaan, ya, dan adab. 3 itu. Nah, dalam dunia pesantren kita sama-sama tahu pesantren itu mengajarkan adalah lembaga pendidikan Islam. Nah, di lembaga pendidikan Islam kita sama-sama tahu, maka yang diajarkan adalah nggak jauh daripada 3. Nah, cuman yang menjadi poin perdebatan dalam dunia pesantren dan dalam dunia Islam adalah mana yang lebih afdol, ilmu atau adab. Nah, itu perdebatan. Maka di sini kemudian yang menjadikan peluang perdebatan feodalismenya. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena tujuan feodalisme itu adalah ketika feodalisme ketika adab menjadi alasan untuk menutupi praktik feodal, adalah alasan untuk menutupi
hasrat memimpin quote by quote seorang kiai ataupun gus karena hereditasnya, karena keturunannya, alih-alih daripada keimanannya. Oke ya, karena tuduhan ini kemudian menjadi diskursus bahwa mana yang lebih afdol antara ilmu dan adab. Literally ini bukan, saya nggak ingin bilang perdebatan, karena sebenarnya ini bisa disintetisiskan. Oke, well, kalau kita buka kitab Adabul Alim wa Muta'alim, ya kebetulan saya mengajar kitab ini juga, ya pasti namanya juga Adabul Alim wa Muta'alim, maka apa yang afdal? Ya adab. Pun Adabul Alim wa Muta'alim atau kitab Muta'alim wa Muta'alim itu menjadi kitab yang wajib diajarkan dari orang yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Setiap orang punya kitab adabnya kan masing-masing. Menunjukkan bahwa adab itu lebih tinggi pada aspek ini. Tapi kalau jenengan buka kitab Adabul Alim Muta'alim, nggak lucu nanti isinya. Adab oke, nggak punya ilmu masalah. Ilmu doang nggak punya adab masalah juga. Artinya apa? Dua hal ini komplementer, dia saling melengkapi. Andai kata kita ingin mengafdolkan, andai kata kita ingin mengafdolkan, lebih tinggi adab. Ini maksudnya tinggi ini ilmunya nggak ada, atau ilmunya ada tapi lebih banyak adabnya, yang mana gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadi ukuran-ukuran tertentu. Nah, ini nanti bisa didiskusikan lebih lanjut, tapi intinya adalah saya mengatakan ketika konsepsi dalam satu pesantren lebih menekankan adab dan lebih kemudian mendesublimasikan yang namanya ilmu, maka ya wes, kritis itu akan turun. Daya kritis dari seorang santri otomatis akan turun. Dalam artian turun tuh bukan kemudian nggak pinter, nggak. Maksudnya adalah cenderung untuk nggak berani menyampaikan pendapatnya. Itu yang saya sebut maksudnya ya. Oke. Tapi beda lagi ketika sebuah pesantren, menekankan aspek ilmu, ya, kemudian adab itu menjadi nomor 2, maka adab itu akan dikontrol oleh ilmunya. Kalau jenengan nyimak omongan Gus Baha, itu mesti seperti itu. Al ilmu faqal adab gitu. Tapi di beberapa tempat yang lain mengatakan al adabu faqal ilmi. Karena sekali lagi dua hal ini berkelindan sifatnya. Saya sebut tadi komplementer. Nah, di sinilah celah, sekali lagi itulah celah di mana kemudian praktik feodal bisa kemudian muncul. Satu aspek. Aspek yang kedua adalah ya memang kita Jawa. Lah, kita itu darah-darah Jawa. Dulu itu siapa ya? Orang Belanda yang kemudian bilang kepada jenderal Belanda itu bahwa orang Indonesia itu tidak bisa dikapitalkan. Cara berpikir orang Indonesia dikapitalisasi itu nggak bisa. Orangnya komunal. Saya nggak mau bilang komunis, orangnya komunal. Cenderung komunal. Ya nggak tahu kalau sekarang kemudian bergeser, saya nggak tahu. Tapi kalau dulu Indonesia dalam cara pandang Belanda itu orangnya komunal. Sehingga kemudian ketika orang Indonesia ingin dibayangkan waktu itu orang Nusantara, dibayangkan jadi orang yang punya kapital kekayaan dan luar biasa, itu kayak ini hal yang susah sekali gitu. Nah, karena kita komunal, maka kita di satu sisi melihat hierarki sosial itu muncul bukan karena sekali lagi nggak seperti yang di sana. Kita nggak ambil dari segi ekonominya, lebih cenderung secara hal yang lain, ukuran standar sosialnya. Ini aku ngomong Nusantara zaman sakien, sekarang udah bergeser kawan-kawan. Ya, nah, guys. Jadi aspek yang kedua saya tekankan adalah memang pesantren ini kemudian masih memiliki darah feodalnya, karena memang budaya Jawanya masih dilestarikan. Karena kita menganggap bahwa dalam kerangka berpikir Islam, budaya itu nggak ada salahnya, selama nggak bertentangan. Maka tergantung ketika kita melihat pesantren, yang aku ngomong yang ideal ya, jangan nggak ngomong realita dulu, saya ngomong ideal dulu. Saya ingin memposisikan sebagai max dulu aja. Nanti kalau aku ngomong realita aku tak jadi
Adam Smith nggak apa-apa. Oke, saya pengen jadi Marx dulu aja. Idealnya pesantren itu adalah hierarki tertinggi itu adalah orang yang punya banyak ilmu. Let's say kiai. Ya, harapan kedua adalah putranya kiai, Gus, ora, nonton, dan seterusnya, ketua pondok dan bawah-bawah gitu kan. Jadi hierarkinya adalah hierarki kecerdasan atau keluasan ilmu. Jenengan kalau pernah di pesantren, kemudian ustadz itu nggak buka pertanyaan, ya, itu bukan ustadznya kolot, enggak. Takut kalau kemudian jawab dia ada santri yang bertanya, dia nggak bisa jawab, kan ketahuan nggak bisa toh. Lah kan malu, maksudnya kan hierarki sosialnya kan karena ilmu, jadi ketahuan nggak bisa jawab pertanyaan, itu kan yo izin. Ini guyonan aja, tapi intinya adalah modus ketidakkritisan itu banyak, ya, itu banyak. Tapi yang saya ingin ngomong idealnya adalah di pesantren semakin tinggi ilmu maka semakin mulia Anda. Karena itu poin utamanya. Hampir sama kayak kemudian di kampus dan sebagainya, hampir sama. Hanya kemudian praktik adabnya aja yang kemudian agak berbeda. Tapi secara hierarki sosial aja. Oke? Karena ngomong feodalisme maka ngomong hierarki sosial toh. Ya kan? Ngomong hierarki sosial. Oke, wes. Karena di pesantren itu hierarkinya berdasarkan ilmu. Kalau kita ngomong soal sistem struktur sosial ya, maaf, kita ngomong soal hierarki sosial, kelas sosial yang muncul karena ekonomi, itu kan karena ketimpangan ekonomi, ya, karena ketimpangan ekonomi. Dimana ketika orang kaya tidak mau mendistribusikan kekayaannya atau cenderung malah mengumpulkan, oke ya, dan berupaya supaya kelas bawah tidak menaik kelas gitu loh. Oke. Tapi kalau pesantren ya apa terjadi seperti itu? Apa ya ada cerita kemudian kiai pelit ambil ilmu ini kan ya, nggak ceritanya. Kalau bisa santri jadi mantunya nang toh, gitu kan? Kalau bisa santri jadi mantu bos katrol, kan gitu, atau nengka katrol, kan kalau bisa gitu. Dan itu cita-cita semua santri toh, sing diincer ya ninggi, neng ngincer gue sih lah itu. Santrinya gak baik. Ya, namanya cita-cita. Lah ya makanya. Nah ini artinya apa kawan-kawan? Saya ingin menegaskan bahwa upaya di pesantren untuk mengegaliterkan itu jelas adalah program utama karena memang mengajarkan. Ini yang ideal. Oke. Problemnya adalah yang sebagaimana saya katakan bahwa nanti bisa dicek di beberapa pemikir, salah satunya saya pakai Toynbee misalnya. Generasi 1 ke generasi 3 itu bisa jadi dia masih aman dalam memegang nilai. Tapi generasi selanjutnya biasanya luntur nilainya. Biasanya seperti itu. Let's say misal gini, yang namanya kiai itu bukan atribusi, dia adalah penghargaan atas kesalehan, ilmu dan kesalehan. Kiai, Gus, oke. Tetapi ketika atribusi ini bergeser dari yang awalnya filosofis menjadi sosiologis, buyar Pak. Maka orang akan menghormati kiai dan Gus, alih-alih dari ilmu dan adab menjadi apa? Buyar kabeh. Nah itu yang tidak dikehendaki oleh Islam. Karena bukan itu keinginannya. Yang namanya santri iso luwih pinter teko Guse. Jenenge Gus ya iso luwih pinter teko Bapak. Semua sangat membuka kemungkinan karena yang namanya ilmu itu bebas dipelajari. Nah, disinilah kemudian saya harus mengatakan dengan jujur, ya beberapa pesantren atau saya nggak tahu jumlahnya berapa, kita belum pernah melakukan riset yang secara lapangan jumlah pesantren yang feodal ini belum ada. Tapi kemudian seluruh pesantren dijustifikasi feodal, ya sangat pemikiran instan banget toh, pemikiran ChatGPT dan ya kan, pemikiran ChatGPT sekali, oh pesantren semua feodal, hanya karena kita menghormati kiai. Kan belum pernah diteliti atribut feodalnya apa gitu, dan berapa pesantren seperti itu, kan belum pernah diteliti sama sekali, clear ya? Nah, tapi saya nggak menutup kemungkinan bahwa yang namanya beberapa pesantren ya seperti itu. Maka untuk yang seperti ini saya mengatakan iya, itu ada. Dan bahkan lebih parahnya lagi, beberapa oknum maupun kiai ataupun gus, bahkan ustadz ataupun apapun itu yang merasa hierarkinya lebih tinggi, memanfaatkan posisinya untuk mencari keuntungan, baik secara ekonomi, sosiologi,
ya sosial atau bahkan seksualitas. Ya itu kan hal yang kemudian menjadi kita mau sebut apa, anomali, atau kita mau sebut sebagai problem sosial, saya juga nggak tahu sebutannya apa. Mungkin teman-teman fisip bisa memberikan masukan, okay? Tapi pada intinya ya itu ada. Maka ketika dipertanyakan apakah kemudian pesantren itu feodal, saya mengatakan enggak juga. Tergantung mana yang akan kita katakan sebagai feodal dengan kacamata yang kita sepakati apa standar feodalnya. Tapi saya mengatakan bahwa kalau pesantren dengan hierarki demikian yang ideal itu enggak feodal sama sekali, tidak feodal sama sekali. Tapi kalau kita boleh bertanya apakah cara beradab itu kemudian menjadi feodal atau tidak, akan sangat repot ketika saya ingin bercanda aja ya, tapi jangan dianggap serius. Boleh dikutip, kalau kita nunduk-nunduk pada kiai dianggap salah, bagaimana dengan mereka yang bucin nunduk-nunduk pada pacarnya? Bagaimana dengan suami-suami yang sian istri? Itu feudalisme Islam. Artinya apa? Oke, saya ingin mengutip pendapat salah satu dari Frankfurt School, Herbert Marcuse, dengan bukunya judulnya One Dimensional Man. Dia mengatakan One Dimensional Man untuk mengungkapkan sebuah fakta dan realita bahwa manusia, ada beberapa manusia yang memiliki cara pandang yang satu dimensi. Kalau urusan pesantren dijustifikasi negatif, tapi urusan kehidupan biasa-biasa aja itu ya, enggak, kan ya kocak. Nah, apa yang terjadi? Oke, saya masuk ke bab selanjutnya. Karena bab sebelumnya sudah saya selesaikan, apakah pesantren sudah feodal? Iya dan tidak. Tergantung ukuran yang kita pakai. Tapi saya mengatakan secara ideal tidak. Oke. Kita masuk bab selanjutnya. Mengapa kok kemarin itu begitu panas terjadi perdebatan antar netizen atau bahkan antar pemikir ya? Ya walaupun saya nggak ingin mengatakan Guru Gembul dibandingkan dengan Lil Absar Abdallah itu adalah debat pemikir. Nggak mau saya nggak mau. Saya nggak mau membandingkan beliau-beliau. Tapi ingin saya dudukkan dalam hal ini adalah saya ingin juluskan dalam hal ini adalah biar julus biar jelas gitu ya. Adalah apa yang terjadi waktu itu. Mengapa kok perdebatannya begitu luar biasa di kolom komentar khususnya. Entah yang menjelekkan pesantren ataupun sebaliknya. Jadi kawan-kawan, ini nggak lepas dari kita sebagai korban masyarakat dunia ketiga. Kita itu diiming-imingi dengan pemikiran modernisme, diiming-imingi dengan pemikiran liberalisme dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita lupa bahwa itu hanya cara pandang untuk melihat sebuah realita, bukan kebenaran itu sebenarnya. Hanya cara pandang dari realita yang ada. Oke, kita anak pesantren tentu merasa bahwa hormat pada kiai itu hal yang bahkan itu menjadi pahala bagi kita karena kita memberikan kehormatan. Dan pahala bagi kita karena kecintaan kita pada kiai. Tapi bagi mereka yang di luar melihat ini bukan penghormatan tapi adalah perbuatan. Bahkan secara sistematik, secara nggak sadar. Kenapa yang bisa muncul? Sekali lagi saya nyebut ini dengan satu kata kunci, dengan clash of civilization. Adalah apa clash bahasa Indonesia clash? Benturan peradaban. Apa yang terjadi? Saya ngomong peradaban ini, tentu asosiasinya biasanya ada dua bangsa, ya. Tapi di era disrupsi ini, di era digital, batas-batas kebangsaan sudah mulai luntur karena apa? Cara berpikir sudah mulai campur aduk. Nah, ketika non sewu pesantren kemudian dijustifikasi demikian dengan cara pandang seperti itu, mereka nggak sadar itu cara pandang yang terbatas yang lahir dari konteks yang berbeda. Kita merasa kita benar karena kita yang menjadi pelaku dalam hal ini, tapi menjadi salah jika kita tidak membuka mata pada realita bahwa memang ada kesalahan pada diri kita. Kan gitu. Nah, di sini letak masalahnya adalah
nuwun sewu ngapunten banget, saya tidak ingin memposisikan sebagai yang kontra pesantren, tapi memang harus ada kritik bahwa ketika di kanal-kanal YouTube sebagaimana yang saya ceritakan di pertama kali bahwa di kanal-kanal YouTube atau banyak tulisan banyak mengkritisi tentang feudalisme pesantren sebelum tahun 7 ada, maka sebenarnya telah terjadi sebuah masalah, benar? Maka sebenarnya telah terjadi sebuah masalah. Nah, itulah kemudian harus menjadi kesadaran kita untuk menerima kritik itu. Enggak kemudian meledak-ledak mengatakan enggak, kita enggak feodal. Ya, berhenti dulu. Ya memang engkau enggak merasa feodal, tetapi coba pahami apa makna feodal yang kemudian kita ingin sampaikan. Karena untuk melihat sebuah realitas, bukan cuma kita harus berada di dalamnya, tapi kadang kita harus memberi jarak pada diri kita. Let's say orang bucin itu salah atau enggak? Yang terlalu tunduk-tunduk pada pacarnya atau istri, suami yang takut sama istrinya, misalnya gitu. Enggak, saya enggak ngomong jenengan. Saya ngomong orang lain. Oke. Apakah kemudian ya fenomena orang bucin itu menjadi salah? Bagi orang yang mengalami bisa jadi enggak loh. Tapi bagi orang lain kok ya berlebihan enggak sih? Lah kan gitu toh. Kita aja pada fakta seperti itu mengatakan demikian. Tapi dalam ranah pesantren, apakah kita nggak mau memberi jarak pada diri kita sendiri untuk tidak menjadi santri sementara waktu? Kalau kita bisa mengomentari orang pacaran sebagai orang yang bucin dan nggak logis, kenapa kok kita nggak mau ngasih jarak pada diri kita untuk menerima kritik gitu? Nah ini asosiasi sederhana kawan-kawan. Tapi topik yang ingin saya tekankan adalah ini adalah clash of civilization, benturan dua peradaban, di mana ketika orang-orang yang memiliki cara pandang non sewu modernis itu biasanya agak material, ya menilai sesuatu dari apa yang tampak, dari apa yang terukur. Sedangkan bagi orang-orang yang tidak demikian, yang kita sebut sebagai idealis, kita orang idealis ya, bukan idealis core itu yang kalau bisa saya kasih uang 1 juta gitu, enggak gitu ya, enggak, ya, oke. Jadi bagi kita yang idealis, tentu kita akan melihat bahwa yang namanya hormat pada kiai, pada orang yang lebih alim, pada orang yang lebih saleh, itu dasarnya adalah cinta, dasarnya adalah sesuatu yang abstrak. Karena dua cara pandang berbeda itu kemudian akan terjadi yang namanya dalam bahasanya Gayatri J. Spivak itu mengatakan sebagai anarkisme pengetahuan. Karena saling menyalahkan. Nah, maka cara bijak menurut saya adalah ya mari kita mengakui bahwa diri kita ini sebagai orang yang ya katakan saja kita orang, bolehlah dengan konotasi feodal yang mereka sebutkan itu. Ya apa dengan feodal, tapi feodal yang positif. Karena kita feodal atas dasar ilmu. Karena hierarki ilmu, bukan hierarki sosial, apalagi hierarki ekonomi. Kan enggak gitu kan? Nah, yang kedua adalah tapi kita harus mampu untuk memberi jarak pada diri kita sendiri supaya kemudian kita bisa berkritik pada diri kita sendiri bahwa jujur aja wes, Anda pernah nyantri ketemu Gus sing nggak pernah mulang jenengan, Anda nunduknya luar biasa, ngalami nggak? Nah itu feodal Anda, bukan feodal dikehendaki, maksudnya apa Pak? Clear? Clear? Jadi kita secara primordial terbawa dengan sosial itu. Tapi idealisme kita harus menjadi drive, ya, menjadi pengemudi supaya kemudian primordial kita ini tidak mendominasi. Jadi, mau nggak mau anak Gus ya dari kiai Anda yang Anda cintai, ya Anda akan nunduk. Lah anak ini kan gak oleh ngono. Ya ngawur orang yang bisa sampai ngono kan gak oleh. Ya kan nyawang gak oleh kan. Tapi like Gus, Anda gak pernah diajar Gus senangan itu dolan gak karuan akhlaki, kemudian Anda cek tunduk, kan cek nemen nih. Oh iya Pak. Ya gak usah memberikan kata-kata buruk itu. Tapi boleh saja dalam hati gitu kan ya. Saya membolehkan aja gitu. Tapi intinya ini yang saya tekankan ada. Saya sabar sabar. Moderator sih nunggu sing pemateri kesuwen jadi. Oke. Tapi intinya adalah kita harus jujur bahwa diri kita kadang-kadang kelepasan untuk tidak memegang idealisme Islam itu sendiri. Ya kan jujur aja. Ambil kusian cucuk nunduk-nunduk. Makanya aku ambil kursi untuk santai sedikit. Karena emang ya opo ilmu itu jadi nomor siji. Patronku itu. Tapi tetap ketika kursi hadir ya aku akan menyikapi itu sebagaimana orang yang aku hormati.
Ya mau gimana kan semua orang harus dihormati kan, ya kan? Hanya penghormatan lebih itu hanya pada aspek ilmu. Oke, yang terakhir, cepat pas enggak? Iya, teruskan sebelum saya batasi. Ya. Oke, Bukan feodalisme. oke. Ya Allah. Yang tadi kawan-kawan, saya ingin ngomong tentang masa depan pesantren. Pernah saya ngobrol ke kalian berdua ya. Ini kawan-kawan, ini agak krusial ya. Saya baca di Toynbee atau di buku apa guna sejarah, dan saya juga baca di buku sejarah dalam cara pandang Al-Quran mengatakan seperti ini. Nama sejarah itu sifatnya dia fluktuatif, naik dan turun. Artinya akan ada masa masa memulai, masa kulminasi puncak, dan masa ya penurunan. Akan selalu seperti itu. Dan pertanyaan sederhana, apakah pesantren akan mengalami demikian? Maka mari kita berbicara pada tanda-tandanya. Ini kawan-kawan, tanda-tanda sebuah peradaban itu akan runtuh paling umum dan paling gampang adalah moralitas. Ketika standar moralnya bergeser, maka itu sudah mulai tanda-tanda. Dan ketika orang-orang di dalamnya menolak untuk melakukan revitalisasi moral, wis bakalan fantadirus sa'ah. Kenapa saya mengatakan demikian? Let's say misalnya gini, Gus-Gus dan Neng-Neng, jenengan belum bakal jenengan pengen mencari googling ya, apa kasus Gus-Gus dan Neng-Neng yang menggunakan status sosial mereka untuk mencari keuntungan, ya kan itu banyak banget. Yang ekonomi juga banyak banget, yang flexing juga banyak banget, yang feodal dan jika ketika santrinya nggak mau tunduk dia marah-marah juga banyak banget gitu ya. Kalau ini diteruskan dan mereka hanya mencari keuntungan karena dia posisinya sebagai anak kiai, sebagai anak pendiri, tanpa memperdulikan status keislaman dia, status keilmuan dia, status keimanan dia, maka akan tersa pesantren mahasiswanya nggak akan baik-baik saja. Nah, tapi ingat, nggak semua pesantren akan sirna, pasti akan ada yang survive. Kalau trennya akan seperti ini terus. Tapi kita bersama-sama berdoa, semoga dengan gebrakan yang dilakukan sama Trans 7, sebenarnya bukan Trans 7-nya, tapi rumah produksinya, ya, namanya Sandika. Nama rumah produksi yang melakukan itu Sandika. Jadi Trans 7 itu nggak sengaja ya mengupload karena nggak sempat melakukan koreksi pemeriksaan konten, ya nggak tahu juga gitu kan ya itulah saya ingin membahas lebih jauh, tapi intinya adalah dengan adanya konten kemarin itu ya semoga semua pesantren khususnya para pelaku Gus dan Ning, saya ingin ngomong habaib nggak berani tapi ini sama aja, segera sadar bahwa nggak lagi memegang kepala santri kemudian bilang dia hormat pada saya, nggak gitu. Nggak lagi kemudian bagiin makanan dengan cara dilempar-lempar, dan juga hendaknya mereka semua tahu bahwa dalam tasawuf ketika Anda disalimi, dicium tangannya, maka Anda harus mencium balik atau bahkan menunjukkan lebih rendah lagi. Sekali lagi, ketika Islam menggunakan perspektif ideal dia dalam berkehidupan, maka aman-aman saja selama kemudian tidak bergeser statusnya menjadi filosofis, menjadi sosiologis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan buat Habib Fadil ya sebelum kita Habib Fadil alkohol al etanol. Sebelum kita lempar ke yang lain, kira-kira bagaimana melakukan counter budaya yang sulit membedakan antara adab dan budaya feodalisme itu sendiri secara sistemik, singkat saja. Secara sistemik. 1 menit ya. Bagaimana cara untuk mengkanter budaya yang distereotipkan oleh masyarakat luar sebagai feodal itu kan? Oh, kita ingin mengkanter orang yang ngomong atau kita ya kantor ya nanti kan ujungnya kan refleksi apa yang dikatakan dalam judul ya, bagaimana melakukan refleksi itu secara sistemik agar merubah pandangan itu sendiri, bagaimana kira-kira? Intinya kita membangun kontra narasi gitu ya.
Ya, dan melakukan perbaikan di internal pesantren sendiri. Dua pertanyaan. Tadi kan semuanya kan itu bersifat tadi kan bersifat ini ya, Oke, ya. bersifat nanti tidak ada kiai yang memegang kepalanya lagi, Ya. apa kepala santrinya atas nama kepatuhan. Nah, itu kan secara apa itu? Secara tidak secara sistemik itu dilakukan. Bagaimana melakukan mensistematisasi apa yang dikatakan oleh Habib tadi? Terima kasih santriku. 1 menit Habib. Oke, ini pertanyaan semua susah, saya nggak mau jawab. Ya teman-teman saja. Enggak. Gini. Yang pertama tentu apapun harus dimulai dengan kesadaran. Ya, nggak bisa kita melakukan gerakan sistemik kalau tidak ada frekuensi kesadaran yang sama. PR pertama ini nggak bisa disentuh kecuali dengan cara kultural. Nggak bisa dengan sistem atau dengan aturan negara. Karena menurut saya ketika sebuah kultur sudah diatur oleh negara, tinggal nunggu waktu ada problem kenegaraan, izinnya kecabut atau ada masalah kemudian masalah regulasi, buyar. Maka menurut saya untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya kultural adalah dengan kultural, bukan dengan aturan. Kalau pemerintah sampai turun tangan hanya karena masalah kultural, hanya karena masalah kultural, maka kita sebagai masyarakat kehilangan kuasa, otoritas untuk mengatur kemasyarakatan kita. Ini gitu. Maka jawaban saya adalah pertama, ya mari kita melakukan kesadaran yang majemuk, menyamakan frekuensi. Yang kedua adalah boleh mengadakan sebuah badan resmi, ya, badan resmi yang kemudian mengontrol, mengaudit, silakan. Itu pun sudah dilakukan sama PBNU, sudah dilakukan sama PBNU. Hanya kemudian semua butuh proses. Nah, adapun bagaimana cara mengkonter orang lain yang berbicara tentang feodal pesantren, sederhananya begini saja dah. Tidak akan ada usainya ketika seseorang mengatakan A dan kita mengatakan itu bukan A. Ingin usai adalah sini yuk, ngopi bareng, duduk bareng, pahami bagaimana kita, bukan pahami kita dengan cara pandang. Duduk bareng itu. Masalahnya adalah apakah orang-orang yang menurut saya yang mempejoratifkan pesantren itu pernah duduk bersama dengan orang pesantren, dengan memahami cara berpikir pesantren. Nah itu. Begitupun kita, pernahkah kita kemudian mau duduk bersama dengan orang-orang yang liberal itu? Ya, arti liberal adalah orang yang tidak terikat dengan kultur itu, ya. Kemudian kita mau memahami perspektif mereka. Maka menurut saya cara alih-alih melakukan kontra, saya nggak ingin melakukan kontra, saya inginnya adalah melakukan sintesis, cari aman. Kalau mau kontra boleh, tapi saya nggak ingin partai kontra, saya ingin partai sintesis saja. Terima kasih. Saya dapat poinnya dalam melakukan perbaikan di internal pesantren yang itu merupakan kultural, harus dilakukan counter kultural juga. Sekarang kita bergeser, saya rasa Gus Fadil ini kan genrenya blasteran gitu. Setengah pondok modern, setengah lagi sekarang ngajar-ngajar orang yang di pondok salaf. Yeah. Nah, sekarang kita bergeser ke audiens kita yang memang dari genre pondok salafnya. Di sini ada Prof.